Petani lintas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube Petani Lintas Zaman. Bagi yang baru datang dan mungkin baru bergabung di channel ini, silahkan dicek-cek dulu video-video sebelumnya ya, barangkali bermanfaat dan bisa menjadikan produktivitas dari para petani yang memang itu membutuhkan informasinya. Bagaimana cara kita untuk supaya bawang merah itu yang dalam bentuk umbi itu menjadi awet ya? Itu yang mungkin bagi orang yang menanam bawang merah itu pasti banyak yang ditanyakan kayak gitu. Nah, pada prinsipnya setelah saya sedikit membaca tentang referensi-referensi yang ada di tentunya secara online begitu ya, dan juga testimoni-testimoni dari petani bawang merah, bahwa ketika pada umur atau pada masa ketika sudah mencapai 2 bulan, bawang merah itu masa simpannya pasti akan turun ya kayak gitu. Nah, apakah bawang merah itu bisa disimpan hingga 1 tahun? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah kalau menurut saya sendiri itu ya tergantung dari bagaimana teman-teman ini menyimpan umbi bawang merah itu kayak gitu. Nah, biasanya kan ketika petani memanen bawang merah, ketika dalam satuan luasan 1 hektar misalkan, hasilnya adalah berapa ton gitu ya, 9 ton, 12 ton gitu, 12 ton per hektar. Kemudian mungkin dari 12 ton itu 2 ton dipakai untuk bibit atau 3 ton dipakai untuk bibit kayak gitu. Nah, terus kemudian kita petani itu menyimpan dalam bentuk ketika sudah dipanen kemudian pasti dikeringkan kayak gitu. Mungkin dengan sinar matahari secara biasa kayak gitu, itu bisa sampai 5 hari mungkinnya, tergantung dari cuaca yang ada atau cuaca yang terjadi pada pengeringan tersebut kayak gitu. Dengan biasanya diberikan alas seperti bambu, seperti kayu dan lain sebagainya untuk mengurangi dari kelembaban yang ada di lantai atau di tanah kayak gitu. Nah, secara prinsipnya ketika daun itu sudah mengering, daun yang ada pada bawang merah itu sudah mengering, berarti itu sudah bisa disimpan dalam masa simpan yang lama kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bawang merah itu kan mayoritas adalah isinya adalah air begitu ya, karena kadar air bawang merah itu sangat tinggi sehingga harus berhati-hati dalam penyimpanan kayak gitu. Nah, bagaimana ketika bawang merah itu busuk? Berarti kan itu terdapat mikroba atau bakteri atau jamur gitu ya, yang bisa menyerang bawang merah kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi karena kadar air yang terlalu tinggi atau basah atau kelembaban yang tinggi kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara menyimpan bawang merah yang baik supaya dia bisa awet, terus kemudian tidak kopong, dan selanjutnya adalah tidak bisa ditanam kembali kayak gitu. Nah, begini. Jadi pada prinsipnya kan tadi bawang merah itu kadar air setelah pengeringan itu di angka 70 sampai 80% ya. 70 sampai 80%. Nah, ketika petani-petani teman-teman semua ingin menyimpan, berarti kan itu pasti daun yang kering itu kan pasti diikat begitu ya, diikat terus kemudian digantung secara konvensional seperti itu, atau biasanya ditaruh di bawah asap, pengasapan dan lain sebagainya. Nah, pengasapan itu juga termasuk sebagai menghindari dari serangan hama dan penyakit yaitu. Nah, tapi pada
masalahnya ketika ada pengasapan seperti itu, suhu yang terjadi atau yang di sekitar pada umbi yang diikat itu tidak stabil kayak gitu. Nah, kalau saran dari saya secara pribadi, ketika teman-teman sudah menggantung dari bawang merah tersebut, nah, kalau kita melihat biasanya kan dirak-rak gitu terus digantung-gantung begitu. Nah, itu bisa jadi juga eh, tidak efektif karena kalau tumpuk spare atau jarak dari tumpukan yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, itu menyebabkan juga kelembaban yang tidak stabil kayak gitu. Nah, kalau saran saya itu di sekitar kalau penggaris itu kan 30 cm. Nah, di 20 sampai 30 cm itu udah aman ya kayak gitu untuk penyimpanan dalam posisi rak-rak atau bertumpuk kayak gitu. Nah, kemudian kita harus menjaga di dalamnya itu yang pertama adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya harus stabil kayak gitu. Nah, kenapa harus stabil? Karena ketika sirkulasi udara itu berarti kan ada blower ya, ada blower atau ada udara yang keluar. Nah, kenapa harus ada udara yang keluar? Karena udara kan di situ membawa titik-titik air kayak gitu. Nah, titik-titik air atau udara itu yang berasal dari luar bisa jadi itu membawa mikroba, bisa jadi itu membawa bakteri, bisa jadi itu membawa jamur yang itu bisa membuat busuk dari bawang merah itu sendiri kayak gitu. Nah, ketika kita sudah membuat blower atau sirkulasi yang baik, dan itu yang pasti adalah ruangannya tertutup begitu ya. Nah, tapi juga ada pengendali suhu di dalamnya kayak gitu. Nah, itu kalau kita mau awet ya, mau awet sampai beberapa bulan, 3 bulan lebih atau 4 bulan lebih kayak gitu setelah pemanenan kayak gitu. Nah, berarti kan di situ ada pengendali suhu, berarti kita harus membuat bagaimana suhu di dalam umbi itu tidak bisa keluar kayak gitu ya. Atau menjaga agar suhu atau air di dalam bawang merah itu tidak bisa keluar menguap kayak gitu. Nah, berarti kita harus membuat suhu udara yang ada di luar dari bawang merah itu, ini misalkan bawang merah itu harus lebih rendah daripada yang ada di dalam kayak gitu. Misalkan di sini suhu di dalam bawang merah itu adalah suhu ruang 30 sampai 40 derajat kayak gitu. Nah, berarti kita membuat bagaimana caranya ruangan untuk penyimpanan itu adalah di bawah tersebut. Misalkan di angka 20 sampai 30 kayak gitu. Tidak sampai 30 sampai 40 kayak gitu. Nah, berarti pada prinsipnya tidak akan terjadi penguapan dari atau air yang ada di dalam umbi itu tidak keluar seperti itu, ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, apakah ada treatment misalkan untuk pemberian fungisida dan insektisida atau ada serbuk-serbuk atau ada treatment-treatment tertentu? Nah, itu tergantung dari teman-teman semua. Kalau memiliki dana lebih ya itu bisa diaplikasikan, tapi saran saya adalah yang berbentuk powder ya, yang berbentuk powder bukan yang dalam bentuk cairan. Karena ketika ya, nanti dalam bentuk cairan itu bisa jadi nanti karena ada kelembaban yang berubah, maka walaupun itu adalah isinya adalah insektisida fungisida, tapi nanti mungkin bisa terjadi perakaran dan sebagainya, itu yang akan membuat dari bawang merah itu tidak menjadikan masa simpan yang lebih lama kayak gitu ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ketika bawang merah yang mau disimpan, yang misalkan dalam bentuk umbi begitu, nah berarti kita harus mengikat, terus kemudian dengan cara yang lama itu bisa digantung, tujuannya adalah supaya ini kita menjaga dari kelembaban yang ada di dalam umbi-umbi tersebut. Karena kan kalau digantung seperti ini, gravitasi itu ke bawah, airnya akan terkumpul dalam umbi-umbi tersebut kayak gitu. Nah, selain itu dengan menggantung kita juga memberikan sirkulasi udara di daerah bawang merah itu supaya di situ
itu tidak terjadi yang tadi kopong, terus kemudian juga tidak terjadi yang namanya pembusukan kayak gitu. Nah, harapannya dari sini itu sekitar 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan bisa awet kayak gitu ya. Sehingga pada masa tanam nanti itu bisa ditanam kayak gitu. Nah, untuk ruangannya bisa menggunakan ruangan-ruangan yang tadi kalau misalkan punya dana lebih ya kita memberikan suhu yang itu di bawahnya dari suhu ruangan supaya air di dalam umbi itu tidak keluar gitu. Tapi kalau misalkan dananya tidak lebih atau biasa saja, petani tidak ada modal yang lebih banyak kayak gitu ya, bisa digunakan untuk tembok-tembok yang itu dari bambu yang kalau apa namanya tembok bambu itu kalau di dinding-dinding bambu itu yang biasanya ada sela-sela anyam atau yang besar atau yang biasanya kan ada tipe yang tebal, ada tipe yang tipis kayak gitu ya untuk lapisan dalam itu kan biasanya agak tebal, nah itu bisa digunakan. Tapi nanti perlu diperhatikan untuk mungkin memberikan saringan-saringan seperti kain kayak gitu ya, penghalang-penghalang titik-titik air supaya itu tidak bisa masuk ke dalam penyimpanan kita. Nah, sehingga dia tertangkap di situ ya. Dari misalkan ini bambu, terus kemudian di dalamnya itu di-trap gitu ya, dijebak dengan kain-kain yang memiliki pori-pori tertentu. Nah, itu nanti harapannya air itu menembus sini tapi tidak sampai masuk ke dalam penyimpanan. Nah, mungkin jaraknya nanti di-spare 1 meter atau 1,5 meter atau sampai 2 meter dari dinding gitu. Nah, sehingga ketika nanti airnya itu kejebak dari lapisan dari bambu itu, dia akan turun ke bawah. Nah, nanti itu yang menjaga dari suhu kayak gitu. Nah, itu nanti suhu yang ada di dalam ruangan itu bisa lebih rendah kayak gitu ya. Nah, triknya seperti kalau misalkan dananya minim ya kayak gitu. Nah, nanti untuk bagian atasnya ya bisa menggunakan genteng dan lain sebagainya yang itu bisa menahan dari hujan kayak gitu. Yang penting tidak bocor atau eh, apa namanya jerami atau pelepah-pelepah itu juga bisa, tapi nanti dilapisi dengan plastik ya di dalamnya supaya nanti percikan air itu tidak masuk ke dalam gubuknya kayak gitu. Nah, mungkin dengan seperti itu bisa mengawetkan lebih dari 3 bulan bahkan kayak gitu ya. Yang penting diamati setiap 2 minggu sekali. Kalau misalkan terjadi pembusukan, langsung dipisahkan ya, langsung dipisahkan supaya tidak menjalar ke semuanya kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertanian bawang merahnya lancar dan kemudian bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.